berkaitan dengan perangkat perkuliahannya. Perangkat perkuliahan yang ideal itu harusnya ada RPS, ada kontrak kuliah, ada silabus, RTM, dan rubrik penilaian. Tapi ya tadi karena banyak deadline yang harus saya kejar dan harus saya tuntaskan, dan juga ada beberapa yang belum selesai karena saya juga menunggu tim dosen ya. Mungkin teman-teman yang mengampu K3 Agro kelas C dan D itu belum bisa melihat nilainya karena saya juga masih collecting dari dosen yang lain gitu ya. Yang kelas lainnya alhamdulillah sudah ya. Nah, ini sehingga yang saya siapkan so far adalah kontrak kuliah dan RTM. Saya rasa dua ini yang sangat krusial ya dalam menjalankan perkuliahan selama 1 bulan ke depan. Gitu ya. Baik, sudah terlihat ya di layar teman-teman ya, ini salah satu kelas saja, saya ambil contohnya kelas A. Apakah sudah ada yang membaca, mendownload? Belum, karena menikmati liburan Bu, ya masih healing lah ya. Dari kemarin kuliah baru aja kelar gitu ya, nilai juga belum lengkap keluarnya, masa udah buka MMP gitu ya. Ya, saya juga pernah jadi mahasiswa ya, sehingga oke lah, apa gunanya perkuliahan pertama itu kalau nggak bahas ya. Baik, nah, ini teman-teman saya bukakan untuk kontrak kuliah ya. Nanti kalau ada ya pertanyaan berkaitan dengan kontrak kuliah dan juga RTM, silahkan ditanyakan kepada saya ya, boleh gitu ya. Karena ini pertama kali saya presentasikan, biasanya ketika saya presentasi itu ada yang kurang atau ada salah ketik atau seperti apa, nanti kalau memang demikian ada yang keliru akan saya upload untuk versi revisinya ya. Nah, jadi ini adalah mata kuliah ergonomi dan faal kerja. Untuk dosennya sendiri ada 3 orang ya yang mengampu mata kuliah ini. Saya dibantu sebagai PJMK dibantu oleh Bu Anita Dewi Prasti Sujoso dan juga Bu Ana Islamia Samila ya. Untuk deskripsi mata kuliahnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini berkaitan dengan bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Yang mana ini semesterannya kayak bangun candi gitu ya dalam semalam gitu ya, Roro Jonggrang yang harusnya ditempuh 1 semester. Ini kita ngebut karena ada perubahan kurikulum gitu ya. Jadi 1 bulan lah kurang lebih ya. Nah, CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah EFK ini ada 2, CPL nomor 4 dan nomor 10, yang mana nomor 4 itu mampu menelaah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang upaya kesehatan pada agrocommunity. Kemudian yang ke-10 adalah mahasiswa mampu menguasai ilmu kesehatan masyarakat ya. Untuk CPL ini di breakdown menjadi 3 CPMK, dan 3 CPMK ini di breakdown kembali menjadi 12 sub CPMK kalau tidak salah. Oh, 13 sub CPMK ya. Jadi penugasan, kemudian ujian dan lain sebagainya, segala proses yang kita lalui dalam mata kuliah FK ini adalah dalam rangka mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ya. Baik itu cara meraihnya melalui konten atau isi dari pembelajaran itu atau melalui metode dari pembelajaran tersebut ya. Baik, nanti untuk CPMK, sub CPMK-nya bisa dibaca sendiri ya, masing-masing ya. Nanti bisa di-download untuk kontrak kuliahnya. Untuk bahan kajian atau materi pembelajaran ini cukup padat ya. Kita ada 13 bahan kajian mulai dari sejarah dan ruang lingkup ergonomi, konsep anatomi fisiologi tubuh, sampai dengan praktikum pengukuran kesegaran jasmani gitu. Ini nanti berkaitan dengan ruang lingkupnya, di mana ergonomi itu ada ergonomi fisik, ada ergonomi kognitif, dan seterusnya yang akan kita bahas di nanti pertemuan kedua. Ya, jadi cukup padat nih ya. Oke, mesti lari nih, nggak bisa nyantai-nyantai ya untuk ergonomi di SA. Saya juga, wah, ketika mendengar ergonomi itu dimasukkan semester antara ya, karena wajib pergantian kurikulum, itu saya juga agak ngos-ngosan membayangkannya gitu. Karena memang padat banget nih untuk bahan kajiannya ya. Pustaka utama dan pustaka pendukungnya bisa dibaca sendiri ya. Untuk prasyaratnya adalah mata kuliah K3 dasar. Ini teman-teman udah pada nempuh ya K3 dasar ya. Oke, dan harus dipastikan lulus pada mata kuliah K3 dasar. Untuk tugasnya, ini ada 3 macam. Menyusun modul atau panduan PPT, yang kedua adalah menyusun PPT, dan yang ketiga menyusun laporan praktikum.
Jadi di mata kuliah ini ada 2 praktikum ya nanti di akhir. Penilaian postur kerja yang pertama, yang kedua adalah pengukuran kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani. Untuk kriteria penilaiannya, kalau di semester reguler ya, ini idealnya ada 5 macam penilaian. Yang pertama UTS, yang kedua UAS, kemudian RTM 1 dan praktikum 1 dan praktikum 2 gitu ya. Jadi ada 5. Tapi biasanya kalau di semester antara itu UTS tuh jarang banget dilakukan. Ya, jadi UTS-nya nanti bisa bergabung atau digabungkan dengan UAS ya. Oke, ini nampaknya ada kekeliruan yang nanti akan saya perbaiki kalaupun ada ya sub CPMK-nya 1 dan 2 atau benar ya kalau nggak salah. Oh benar sudah benar ya. Oke, media penilaiannya di sini UTS dan UAS biasanya dibikin kuis di Sister ya secara online pelaksanaannya gitu ya. Kemudian untuk RTM 1 ini bisa melihat rubrik modul dan rubrik presentasi. Sedangkan praktikum 1 dan 2 nanti teman-teman akan diberikan modul praktikum ya, dan ini menyusul insya Allah karena ini 2 praktikum ini letaknya di bagian belakang gitu ya, dan praktikumnya ini nanti luring ya teman-teman di laboratorium terpadu FKM. Oke, untuk aturan dan etika perkuliahan, hadir tepat waktu dengan toleransi keterlambatan mahasiswa 10 menit untuk mahasiswa dan dosen 20 menit dan seterusnya ya. Nah, yang penting ya teman-teman, jadi yang banyak kasus ditemui itu mahasiswa tidak mengikuti UTS atau UAS dengan alasan signal gitu ya, gangguan signal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa pelaksanaan UTS dan UAS online itu penting, ya, mestinya preparation-nya harus bagus gitu. Satu, teman-teman mengupayakan memastikan bahwa WiFi yang tersedia, teman-teman berada di area yang WiFi-nya itu support gitu ya, tidak lemot dan lain sebagainya. Yang kedua, harus ada backup berupa jaringan internet di handphone sehingga teman-teman bisa melakukan tethering kalaupun WiFi itu bermasalah begitu ya. Jadi kita bikin aturan aja deh ya. Apabila memang kedua hal tersebut entah WiFi atau juga handphone itu bermasalah, tetheringnya gitu ya, nggak ada sinyal, saya yakin handphone teman-teman itu masih bisa digunakan untuk merekam ya. Jadi eh, ada teman-teman pastikan merekam gitu ya. Kejadian teman-teman itu memang susah mencari sinyalnya. Tunjukkan bahwa memang signalnya itu bermasalah dan seterusnya gitu ya. Sehingga ini bisa dijadikan bukti otentik bahwa teman-teman itu memang ada gangguan signal, bukan karena ketiduran dan lain sebagainya dan nanti dikambing hitamkan lah itu signal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Tolong kerjasamanya, kalau memang teman-teman itu menganggap ujian itu penting, maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya ya. Oke, untuk aturan dan etika perkuliahan nanti bisa dibaca sendiri ya, di mana di sini pelanggaran sanksi akademik akan dikenakan sanksi nilai E ya. Nah, untuk jadwal kuliahnya di sini saya sudah tuliskan pertemuan yang akan kita bahas di setiap minggunya ya, 1 sampai dengan pertemuan ke-15. Di situ juga ada hari dan jam untuk kelas A sampai dengan kelas D, serta juga ada dosen pengampunya siapa. Ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, di sini ada 2 metode pembelajaran. Yang pertama adalah ini ya presentasi, yang mana itu dinilai dengan RTM 1. Dan untuk yang UTS itu metodenya penyampaiannya adalah secara ceramah gitu ya. Jadi supaya nggak bosan teman-teman, ada yang bikin PPT, ada dosen juga yang menyampaikan materi secara ceramah. Nah, yang ceramah itu saya tandai dengan tanda biru gitu. Jadi kalau di sini ya, yang saya kasih tanda biru itu adalah pertemuan keempat, pertemuan kelima, dan pertemuan ke-10. Ya, itu metodenya ceramah. Sedangkan yang tidak saya berikan blok warna atau dia warnanya putih, itu dia menggunakan metode presentasi menggunakan RTM. Ya. RTM 1. Nanti RTM 1 itu sudah detail ya, detail untuk 8 pertemuan penugasan mahasiswa gitu ya.
Dan di bagian bawah, di situ ada yang saya berikan warna kuning, itu artinya adalah praktikum. Nah, nanti praktikumnya tim. Jadi untuk pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat itu pengampu mata kuliahnya adalah saya. Kita akan belajar tentang sejarah dan ruang lingkup, konsep anatomi, antropometri prinsip perancangan stasiun kerja, ya itu dengan saya. Kemudian pertemuan kelima, 6, 7, dan 9 itu dengan Bu Ana, ya. Sedangkan UTS-nya ini yang membuat soal adalah saya dan Bu Ana. Karena saya ada satu pertemuan ceramah, Bu Ana juga demikian. Pertemuan 4, TM4 dan TM5 gitu ya. Kemudian di pertemuan ke-10, 11, 12, 13 Anda diampu oleh Bu Anita. Bu Anita Dewi Prastuti ya. Nah, untuk yang pertemuan ke-10 ini metodenya ceramah. Ya, jadi teman-teman siapkan saja yang untuk RTM itu adalah RTM 1, RTM 1 untuk pertemuan ke-11 sampai dengan ke-13. Untuk 14-15 nanti ini tim, jadi akan saya bagi supaya ini ya, apa namanya, tidak terlalu banyak bebannya untuk satu dosen. Ada yang saya ampu, ada yang diampu kelas, ada yang kelasnya diampu oleh Bu Ana, ada yang oleh Bu Anita. Nanti kita akan bicarakan ini teknisnya lebih lanjut ya. Untuk UASnya, ini yang bikin soal adalah Bu Anita, karena ada satu yang metodenya ceramah di TM ke-10 ya. Batas entry nilai oleh dosen ini tanggal 20 Agustus ya. Jadi bisa Anda bayangkan betapa mepetnya gitu ya. Yang mana UAS ini harus terakhir tanggal 18, sementara tanggal 20 Agustus ini kami dosen sudah harus entry nilai. Ya, itu sebabnya lebih baik untuk ujiannya nanti UTS dan UAS itu kuis aja di sister gitu ya. Karena nanti langsung keluar nilainya dan teman-teman juga bisa langsung lihat begitu. Sampai di sini adakah pertanyaan? Sudah mulai terbayang ya, kira-kira seperti apa perkuliahan satu semester ke depan? Nah, untuk melengkapi atau untuk sebagai guidance Anda mengerjakan RTM, nah teman-teman bisa download dan membaca RTM 1. Ya, di sini RTM 1 ada berapa halaman nih? Ada 19 halaman ya. Jadi ini adalah RTM 1 yang di layar ini ya untuk tugas minggu kedua atau TM 2 ya. Kemudian di bawahnya ada TM ke-3 dan seterusnya sesuai dengan topik. Ini adalah tugas teman-teman. Ya, itu sebabnya kalau dilaksanakan minggu ini untuk pertemuan kedua tuh rasanya kurang memungkinkan ya, sehingga saya harus geser ke minggu depan. Gitu. Baik. Jadi untuk saya bacakan satu aja contohnya ya. Jadi konsepnya adalah pada setiap pertemuan RTM ini Anda membuat slide presentasi dan juga panduan presentasi, jadi bukan makalah ya. Jadi teman-teman itu bikin presentasi PPT dan buku panduan PPT. Jadi nanti ada dua, satu PPT, dua panduan PPT itu berarti isinya adalah satu halaman ada PPT, ada penjelasannya di bawah gitu ya. Halaman kedua, PowerPoint kedua, slide kedua, penjelasannya di bawah dan seterusnya. Nah, itu sesuai dengan topik mingguan ya. Dan pada setiap topik mingguan itu, ya, misalkan ini ya, sejarah dan ruang lingkup ergonomi dan PAL kerja, teman-teman di sini sudah ada deskripsi tugas dan metode pengerjaannya. Jadi silahkan setelah perkuliahan ini, teman-teman membagi kelas menjadi 8 kelompok. Jadi satu kelompok mendapatkan satu topik, gitu ya. Kemudian cari referensi sesuai dengan bahan kajian, minimal 3 ya, include jurnal nasional, dan seterusnya. Nah, di sini tidak hanya bikin PPT sesuai dengan teori, tapi juga ada case study atau studi kasus gitu. Kebetulan untuk yang pertama ini ya, teman-teman ini diminta untuk mencari contoh sikap kerja, stasiun kerja, peralatan atau hand tool gitu ya, hand tools, dan fasilitas umum yang kurang atau tidak ergonomis. Misal, teman-teman pernah pergi ke suatu tempat umum, kursinya kurang ergonomis, dan seterusnya, itu silakan Anda dokumentasikan. Atau ketika teman-teman di rumah menggunakan suatu peralatan yang kurang ergonomis, nggak nyaman, itu silakan Anda dokumentasikan. Bisa untuk bahan dari tugas RTM ini. Gitu ya. Kemudian, analisislah temuannya
ketidaksesuaiannya. Kenapa kok Anda menjudge bahwa ini tidak ergonomis gitu ya? Apakah berkaitan dengan ukurannya atau ketidaknyamanannya dan seterusnya, dan berikan rekomendasi perbaikan yang sifatnya teknis. Lakukan telaah terhadap referensi, susunlah PPT, lakukan konsultasi dengan dosen jika diperlukan, kemudian dipresentasikan dan menjawab pertanyaan peserta lain saat sesi diskusi di kelas ya. Jadi outputnya apa? Pada setiap pertemuan yang RTM1 itu adalah modul dan PowerPoint. PowerPoint dan modulnya. Modul ini panduan PPT-nya ya. Nah, di sini juga sudah ada eh, deskripsi outputnya ya, ketentuannya seperti apa itu sudah bisa Anda baca di sini. Dan tolong teman-teman patuhi aturan untuk penamaan nama file ketika teman-teman mengumpulkan tugasnya, gitu ya. Ini akan sangat membantu dosen pengampu untuk melakukan penilaian, gitu. Karena kadang penilaian itu hanya kami catat saja ketika presentasi, begitu ya. Dan akan kami lihat, kami dalami, kami kaji lebih lanjut ketika sudah mendekati masa entry nilai, biasanya kayak gitu. Sehingga dengan penamaan seperti ini, kami akan mudah memilah dan memilih eh, kelompok mana yang harus kami nilai gitu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan begitu seterusnya saya rasa tidak ini ya tidak terlalu sulit. Ada yang tuh penugasannya sifatnya lapangan. Jadi kayak tadi ya nyari contoh di lapangan yang tidak ergonomis seperti apa. Ada yang juga sifatnya analisis jurnal ya. Silahkan teman-teman nanti bagi kelompoknya. Lebih mudah lagi kalau kelompoknya itu sesuai dengan topik. Jadi satu ya pertemuan kedua gitu ya, dua pertemuan kesekian dan seterusnya gitu. Atau kalau mau di random silahkan, tapi KMK-nya nanti tolong saya dibantu untuk menyerahkan daftar nama kelompoknya. Kelompok satu siapa saja, topiknya apa, pertemuan keberapa, seperti itu. Ya. Baik teman-teman, sampai di sini adakah pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk minggu depan udah pada balik ke FKM kah? Sudah ya, Sudah, Ibu. sudah ya. Jadi minggu depan bisa kita laksanakan kuliahnya secara luring ya di kampus ya. Oke, tadi pagi ada atau seharian ini adakah yang lupa melakukan presensi? Bisa bersuara. Mbak Bilkis. Mbak Bilkis di Iya, kelas Ibu. apa Mbak Mohon Bilkis? maaf. Dari kelas A. Dari kelas A. Dari kelas A. Ya, dari kelas A, dari kelas yang lain adakah selain Mbak Bilkis? Untuk kelas D besok pagi ya, jangan lupa presensi ya, kelas D ya. Besok pagi jam berapa tuh? Jam 7 atau jam berapa ya? Pokoknya pagi banget itu. Jangan lupa untuk presensi ya. Oke, ada pertanyaan? Belum kepikiran? Lebih baik dibagi sekarang ya. Jadi nanti teman-teman bisa liburan. Oke, Mbak Leida. Mbak Leida Izin gimana? masuk ya, Bu. Tadi Ya, dari kelas B ada yang lupa ya. presensi Bu atas nama Elizabeth Pamela. Oke, kelas B Mbak Elizabeth. Iya, Ibu. Kelas A tadi Mbak Bilkis ya. Kelas C sore tuh kalau nggak salah ya kelas C ya jam 15.10. Nggak Kelas ada C ya? aman, Bu. Kelas C aman ya semuanya ya. Oh iya, KMK-nya kabarin saya ya. Yang sudah ngabari saya tuh kelas A sama B kalau nggak salah. KMK kelas C dan D belum ngabarin saya. Nanti tolong dicatat ya. Ngabarin saya biar saya catat, saya dokumentasikan, kemudian saya infokan ke dosen pengampu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan penilaian dan teknis perkuliahan tuh bisa dihubungi oleh dosennya. Sudah, guys? Ya. Semangat ya untuk kita semua menghadapi SA ini ya. Aduh, ya begitu ya teman-teman. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri
Selamat beristirahat. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Nanti KMK-nya bisa menyampaikan pada saya untuk kemudian saya jawab ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Selamat berlibur, selamat merayakan Idul Adha ya di rumah masing-masing ya. Hati-hati, jangan over ya supaya tidak kolesterol. Itu saya ya. Ini siapa nih hamba Allah nih ya. Bismillah, EFK dapat nilai A. Amin. Gitu ya. Ya, effortnya tolong ya hamba Allah supaya bisa dapat nilai A. Terketuk pintu hati dosennya gitu ya, melihat tugas Anda yang bagus gitu. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibaca kontrak kuliah dan RTM-nya ya supaya nanti mengerjakan tugasnya mudah ya. Saya izin mengakhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin N ya.